11. 8, 11. Ah, ya. Ya. Ya, ternyata dingin ya. Di jalanan dingin. Oke. Dingin, Ustaz. Betul sekali ya. Ya sudah, kita mulai saja ya. Iya, Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kegembiraan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita terus-menerus mendawamkan rasa syukur kita yang tak terhingga ya, kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini Allah masih terus-menerus tak berhenti ya, memberikan kegembiraan kepada kita, memberikan karunia dan kebaikan kepada kita, keselamatan dan kecukupan kepada kita, sehat kuat lahir batin. Semoga dengan karunia Allah ini Allah berikan Allah memampukan kita untuk menjadikan sebagai wasilah ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan diri kita semakin baik, pasangan kita, anak-anak kita semakin baik, para santri semakin baik, para guru-guru semakin baik, dan seluruh mukmin dan mukminat juga semakin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Doa ini, doa yang barusan kita panjatkan ini bagian dari cinta. Bagian dari apa? Cinta. Ya, sebagaimana pembahasan kita beberapa waktu berjalan ini, kita masih bertemakan mahabbatullah ya. Dan doa ini merupakan cinta yang terpuji, cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh doa ini yang kita panjatkan kepada orang-orang mukmin yang kita tidak mengenal mereka, karena mereka di berbagai tempat yang jauh dari diri kita. Bahkan mungkin ketika kita mendoakan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta di rumah, mereka tidak tahu hari ini kita doakan ya, kecuali mungkin Bu Marfuah kali ya, tahu itu suaminya kalau lagi didoakan gitu ya. Ini gitu. Nggih, Ustaz. Yeah. Maka cinta yang terpuji, cinta yang dirahmati Allah, cinta yang kemudian ketika datang ya, kita mencintai dan dicintai, itu adalah mencintai dan cintai yang disukai oleh Allah. Mencintai dan dicintai yang disukai oleh Allah. Cinta inilah yang kemudian akan membawa kepada sa'adah atau kebahagiaan. Cinta inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka dengan dalam dinginnya pagi ini, ketika Ustadz menyusuri jalan-jalan Koswibi menuju Wancai ya, Ustadz tak berhenti berdoa dalam hati, ya Allah selamatkanlah hamba dari azab nerakamu yang panas. Karena merasa dinginnya, ya Allah selamatkan hamba dari azabmu ya Allah, dari azab nerakamu ya Allah gitu.
Disitulah wujud ya doa-doa ini sekali wujud cinta kita kepada Allah. Dan di situ adalah wujud cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cinta yang tercela? Adakah? Ada. Ada cinta Ada yang tidak? bukan karena Allah. Bukan Ada. karena ya. Mungkin jenengan pernah dengar ada istilah, ada kalimat cinta yang terlarang. Pernah dengar? J. Mungkin jenengan pernah dengar kata cinta yang haram. Cinta haram. Pernah dengar? Nah, Nah ya. Mungkin bahasa-bahasa itulah yang merefleksikan cinta yang tercela. Apa yang dimaksud dengan cinta yang tercela? Kalau di dalam bahasa agama kita, cinta yang tercela itu cinta yang disekutukan. Cinta yang disekutukan. Kalau cinta yang disekutukan itu gimana sih? Ya itu. Ketika ada kalimat bahwa ya Allah, ya ceraikanlah dunia dalam hatiku. Karena di situ aku tidak mampu mengumpul dua cinta, begitu. Ya gitu ya. Sekutukan itu ketika mengumpul dua cinta, dan sungguh cinta yang disekutukan ini akan membawa kepada kesengsaraan. Membawa kepada kesengsaraan, gitu ya. Ketika dia mencintai Allah, menyembah Allah, tapi dia juga mencintai dan menyembah selain Allah. Inilah yang dengan cinta musyrik, cinta kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena memang sejak awal misi risalah Rasulullah itu apa? Dari awal sampai akhir adalah mengajak beribadah hanya kepada Allah, mencintai hanya mencintai Allah. Bahkan dakwah Rasulullah itu berisi apa? Berisi cinta. Jadi Rasulullah mengajarkan kita kepada kesempurnaan cinta kepada Allah. Ya. Yarkamukilah. Ya. Ya. Ya, apa-apa. Ya. Jadi doa-doa yang kita berikan kepada saudara kita bagian dari cinta. Jadi kesegitu. Jadi sekali lagi dakwah Rasulullah itu berisi apa? Berisi agar kita tuh mampu menuju kepada kesempurnaan cinta kepada Allah semata. Kesempurnaan patuh dan tunduk hanya kepada Allah semata. Kesempurnaan merendahkan diri hanya kepada di hadapan Allah semata. Kesempurnaan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Semua itu merupakan bentuk cinta. Ya, refleksi cinta. Bahkan dalam apa itu dalam Raudhatul Muhibbin itu ditegaskan cinta itu fitri. Cinta itu fitri atau fitrah. Ya. Tidak bisa disembunyikan. Cinta itu harus diungkapkan, tahu? Kalau Ustadz mencintai kalian, Ustadz harus ungkapkan. Oh, Ustadz mencintai kalian karena Allah, kan itu. Dan juga kalau kalian mencintai orang saudara kalian, cinta itu tidak mungkin disembunyikan, gitu ya. Kebalikannya gitu. Kadang kebencian itu nggak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutup-tutupi, gitu ya. Gitu. Kadang terefleksikan, terungkap melalui cara ngomong, melalui intonasi suara, melalui gestur itu apa? tubuh. Ya, body language ya, bahasa tubuh ya. Bahkan mungkin cara memandang gitu, misalnya gitu ya. Biasanya kalau ngomong itu kan Nabi mengajarkan kalau kita berbicara dengan lawan komunikasi kita hadapkan tubuh kita. Wajah dan tubuh kita hadapkan gitu. Itu Nabi mengajarkan begitu. Nah, ketika tidak seperti itu ya bisa jadi salah satu dari indikator ada kebencian ya. Kan itu. Dan tapi tidak berani memandang gimana, Ustaz? Ya, memandang. Tapi nggak berani menatap.
Ya, iya, jangan sakit nanti kalau ditatap. Nah, tak, gitu kan? Ketatap tembok. Gitu ya. Mm. Maka ada nasihat buat kita. Jika engkau tidak pernah mencintai dan tidak mengerti tentang cinta, maka kamu tidak pernah bahagia. Ada yang bisa mengulang? Jika engkau tidak Jika mencintai dan tidak mengerti tidak akan cinta, berbahagia. maka tidak akan bahagia. Nah, salah itu dia. Iya. Jika engkau tidak pernah mencintai dan tidak mengerti tentang cinta, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Jika engkau tidak pernah mencintai dan tidak mengerti tentang cinta, maka Kamu tidak akan ya, bahagia. tidak pernah bahagia. Jadi gitu ya. Dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berikut di kesempatan ini kita akan menuntaskan tentang pembagian cinta. Kemarin kan sudah yang pertama kita sampaikan ya. Tentang apa? Pembagian cinta. Pembagian cinta. Ya, maksudnya bukan cinta itu harus dibagi, bukan gitu ya. Beda maknanya pembagian cinta sama cinta yang terbagi. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya? Pembagian cinta sama cinta yang terbagi. Jelaskan saja. Pembagian cinta. Kalau cinta yang terbagi itu berarti mencintai bukan hanya satu. Tapi kalau pembagian cinta yaitu tahapan-tahapan cinta, Ustaz. Berarti kalau sudah mencintai dia, tidak mencintai selain dia, gitu ya. Itu kalau ya cinta yang tak terbagi. Ya, kalau cinta pembagian cinta berarti cinta yang tahapan-tahapan cinta. Oke, ada yang lain? Kalau yang lain, jika engkau tidak pernah mencintai dan tidak mengerti makna cinta, sungguh engkau tidak akan bahagia. Gitu ya tadi. Ayo, coba coba bedakan cinta yang terbagi dan pembagian cinta. Itu bedanya apa? Cinta yang terbagi, pembagian sama dengan Bu Marfu'ah. ampun. Bahagia tidak harus dengan cinta. Yang terbagi, Oke. cinta yang Coba Mbak Isna ini. cinta yang terbagi, cintanya yang dibagi ya Ustaz. Iya, cinta yang terbagi berarti cintanya dibagi-bagi. Ya. Terus? Pembagian cinta berarti cintanya dalam pembagian masing-masing. Oh, berarti engkau dapat sepersekian cinta gitu ya, sepersekian bagian cinta ya. Cinta. Oh, ada ya. Oke. Coba ini Bu Atin yang barusan mantu. Iya, kalau Ustaz nggih. Pembagian cinta. Jadi kita bisa memilah-milah cinta yang umpamanya contoh cinta ke anak sama cinta ke suami atau ke Allah, Ustaz. Ya, itu pembagian cinta. Kalau cinta yang terbagi? Ya, cinta terbagi itu harus adil, Ustaz. Harus adil. Padahal adil itu kalau adil dalam konteks cinta itu dalam Quran ketika seorang suami punya istri lebih dari satu. Ya, itu kan ya? Nggih, Ustaz. Ya, itu ya. Jadi itu jadi cinta yang berbagi itu ya, harus adil gitu ya. Oke. Baik. Ini Mbak Nuni ada nggak Mbak Nuni? Mbak Nuni antara Delopo dan Jember ada nggak? Tadi masuk, Ustaz. Ada. Ada. Mbak Nuni mendengar suara Ustaz? Ini dimut.
Oh, di mute ya. Oke deh. Oke, baik. Kita akan bahas, tentunya benar sekali ya. Kalau pembagian cinta berbeda dengan cinta yang berbagi. Cinta yang berbagi dalam hal ini lebih banyak kepada konsep tadi, cinta yang disekutukan, cinta yang berbagi, cinta yang ketika dia mencintai lebih dari satu cinta. Sedangkan kalau pembagian cinta kaitannya dengan tadi, misalnya bahasa sederhananya tadi Bu Atim menyampaikan cinta kepada Allah, cinta kepada suami, cinta kepada anak dan seterusnya. Nah, sekarang kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas tentang cinta yang berbagi, atau tidak boleh menyekutukan cinta, atau itu tidak boleh, maka sekarang kita akan masuk ke pembagian cinta. Ya, dalam kitab Raudatul Muhibbin, Al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa cinta itu dibagi menjadi 5 macam. Berapa macam? 5 macam. 5 macam ya. Baik, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama ya. Yang pertama itu adalah disebut dengan istilah mahabbatullah. Mahabbatullah. Coba ikutin mahabbatullah. Mahabbatullah. Jadi dia mencintai Allah atau cinta kepada Allah. Ini pertama ya. Macam pertama ini ya. Cinta kepada Allah menjadi derajat atau tingkatan yang harus kita prioritaskan yang tertinggi dalam kehidupan kita ini gitu ya. Cuma cinta kepada Allah ini tidak cukup dengan kita itu mencintai Allah saja, dan tidak cukup itu untuk bisa menyelamatkan diri dari azab Allah dan memperoleh pahalanya. Artinya cinta kepada Allah itu harus kita ya harus ada apa? Harus kita buktikan. Cinta kepada, kalau kita mencintai Allah ya gitu, kita harus ada pembuktian cinta itu. Ini. Jadi tidak cukup misalnya kita ngomong mencintai Allah, tapi harus kita buktikan dengan apa? Iya, mulai dari ungkapan kata-kata kita, lafaz kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Sikap kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Amal atau perbuatan kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang kita pikirkan membuktikan kecintaan kita kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini berarti mencintai Allah. Mencintai Allah itu mulai dari kita mengimani Allah sampai apa? Sampai menjalankan perintah Allah dan memahami batasan-batasan Allah, memahami dan menghindari larangan-larangan Allah. Itu yang disebut dengan mahabbatullah gitu ya. Dalam hal ini mencintai Allah itu berarti harus apa? Harus diistimewakan lebih daripada mencintai yang lain, baik dari si kadar, kapasitas, sifat dan permukaan atas cinta itu. Kadar itu apa sih? Ukuran. Kadarnya harus lebih tinggi, ukurannya harus lebih tinggi. Kapasitas, apa kapasitas itu? Jumlah cinta kita harus lebih banyak. Sifat cinta kita kepada Allah harus lebih utama, dan permukaan atas cinta gitu. Kalau permukaan atas cinta itu berarti cinta kepada Allah harus kita ekspresikan, biar kita ekspresikan dalam perkara-perkara yang nampak dalam diri kita gitu ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, mahabbatullah ini pembagian yang pertama dan ini adalah pembagian yang paling tinggi, gitu ya. Gitu ya. Sehingga orang yang mencintai Allah dia akan selalu apa? Taat kepada Allah. Setelah taat ngapain? Meninggalkan kemalasan. Kemalasan dari melaksanakan syariat Allah. Kemudian apa? Menjaga diri agar tidak terjerumus kepada tipu daya setan dan terdorong untuk memperturutkan hawa nafsu. Berarti kalau mencintai Allah tidak boleh mencintai Allah tidak boleh dibandingkan maksiat kepada Allah, gitu ya. Berarti kalau mencintai Allah berarti dia tidak maksiat kepada Allah, gitu ya. Kalau orang itu mencintai Allah berarti dia tidak maksiat kepada Allah, gitu. Ya Allah. Maka ada nasihat ini ya, kalimat dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini anaknya Mubarak ya, nama aslinya Ali bin Mubarak, ya, seorang ulama tabi'in ya. Beliau menegaskan bahwa kamu berbuat maksiat kepada Allah sementara engkau mengatakan cinta kepadanya. Ini sungguh suatu hal yang aneh, gitu ya. Gitu ya. Nah, satu ulang ya. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa engkau berbuat maksiat kepada Allah sementara engkau mengatakan cinta kepada Allah. Gitu ya. Ini sungguh suatu hal yang aneh. Aneh. Maka sekiranya cintamu itu kepada Allah adalah sungguh-sungguh cinta, nah, gitu ya. Memang ada cinta yang nggak sungguh-sungguh. Ada ya. Nah, kita bicara cinta kepada Allah nih, gitu kan. Maka Ibnu Mubarak melanjutkan, sekiranya cintamu itu sungguh-sungguh kepada Allah, pasti engkau akan menaatinya. Sungguh engkau pasti akan menaatinya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang cinta pasti taat kepada yang dicinta. Gitu ya. Kenapa orang yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh kemudian menaati Allah? Sungguhnya apa yang kalimat terakhir? Sungguhnya orang yang cinta pasti taat kepada yang mencintainya. Kepada yang dicinta. Taat kepada orang yang dicinta. Kepada pihak yang dicinta, gitu ya. Jadi gitu. Gitu ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, bahkan ini ya, dalam hakikat tasawuf ya, dalam kitab ini Syekh Al-Alama Abdul Qadir Isa mengatakan ya di situ, aku meninggalkan apa yang aku sukai demi apa yang engkau sukai. Siapa yang bisa mengulangi? Aku meninggalkan apa yang aku sukai. Ya. Betul sekali. Aku meninggalkan apa yang aku sukai demi apa yang kau sukai. Nah, kemudian dalam kitab ini dilanjutkan, lalu aku ridho terhadap apa-apa yang kau ridhoi meskipun nafsuku marah. Jadi gitu ya. Baik, itu tingkatan pertama atau pembagian pertama, macam pertama yaitu mahabbatullah. Ya, mahabbatullah. Nah, kita masuk pembagian yang kedua. Masuk pembagian yang kedua. Coba ikutin Ustaz. Mahabbah. Yuhibbullah. Ya. Mahabbah ma yuhibbullah. Ya, benar sekali ya. Artinya adalah kita itu mencintai ma itu perkara atau apa-apa saja yuhibbullah yang Allah cintai. Nah, ini pembagian kedua. Mahabbah ma yuhibbullah. Kita mencintai ma itu apa-apa atau perkara apapun yang Allah cintai. Dan ketika kita melakukan perkara ini ya,
Ketika kita melakukan perkara ini, maka akan masukkan pelakunya kepada tasliman, pada ketaatan kepada Allah dan mengeluarkan dari kekufuran. Kalau seorang hamba mencintai apa-apa atau perkara apa saja yang dicintai oleh Allah, maka akan masukkan dirinya dalam tasliman, dalam ketaatan kepada Allah dan mengeluarkan dirinya dari kekufuran, gitu ya. Jadi mahabbah ma yuhib Allah. Haibullah. Coba sekarang semua dibuka Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa, ya, ayat 114. Semua dibuka, kemudian salah satu membaca, kemudian yang lain menyimak. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang apa? Tentang ma. Tentang apa? Ma. Apa tadi ma? Perkara-perkara atau apa saja Allah cintai. Kalau kita mencintai perkara ma dalam ayat ini, maka kita masuk dalam ketaatan. Dan kita tidak akan berada dalam kekufuran. Coba kita lihat ma di sini dalam ayat ini dibahasakan dengan kalimat apa? Pertama apa? Illa man amara bi shadaqatin. Pertama itu. Ma pertama sedekah. Perkara pertama yang Allah sukai apa? Maka kalau kita menyukai sedekah, kita masuk orang yang berada dalam ketaatan. Dan kita tidak disebut dalam kekufuran. Yang kedua, au ma'rufin. Au apa? Ma'ruf. Yang kedua ma'ruf. Berbuat kebaikan. Ma pertama berbuat kebaikan. Gitu ya. Ternyata itu kebaikan itu perkara ma yang Allah cintai. Maka kalau kita itu pertama sedekah, kemudian ma'ruf, berbuat ma'ruf, maka apa? Kita akan mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena disitulah orang yang tadi melakukan mencintai kemudian melakukannya, maka dia masuk kategori orang yang tasliman tadi. Tasliman itu orang yang taat,
tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah, dan dia tidak tergolong orang yang masuk ke dalam kekufuran. Yang ketiga apa? Islaha bainan nas. Islah itu mendamaikan, baina di antara annas, manusia. Jika ada yang berselisih, kita mendamaikannya. Gitu ya. Ini ma yang ketiga. Gitu ya. Ma yang ketiga, mendamaikan ya. Jadi dalam ayat ini ma-nya jelas sekali ada 3. Pertama apa tadi? Sedekah. Yang kedua berbuat kebaikan atau ma'ruf. Bahkan di dalam sebuah hadis gimana? Kullu ma'rufin sedekah. Nabi menyampaikan tiap-tiap kebaikan itu adalah sedekah. Gitu ya. Kemudian apa? Yang ketiga, islaha bainan nas. Kita suruh apa? Memperbaiki hubungan antara di antara saudara kita yang berselisih. Jadi gitu ya. Maka Allah menegaskan wa may ya'mal dzalika ibtigha' mardatillah. Barang siapa melaksanakan 3 ma ini dalam rangka menggapai keridhaan Allah, wa saufa nutihi ajran azima, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan ini, melaksanakan apa dalam rangka menggapai ridho Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi seperti itu ya, Mak ya. Dalam hal ini berarti apa? Allah mengisyaratkan bahwa bagi mereka yang melaksanakan mencintai dan melaksanakan akan mendapatkan pahala yang besar, gitu ya. Gitu ya. Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan berarti mencintai atau bahasa mahabbah ma yuhibbullah itu apa? Mahabbah ma yuhibbullah itu berarti cinta demi Allah dan cinta bersama Allah. Apa? Coba diulangi. Cinta demi Allah, Ya, betul sekali. Cinta demi Allah dan cinta bersama Allah. Dan ini merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah. Kalau orang itu cinta demi Allah dan cinta bersama Allah, maka itu adalah kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Dan disitulah merupakan tuntutan dari apa dia? Dari cinta kepada Allah itu. Kenapa? Karena memang sungguhnya mencintai kekasih selalu menuntut adanya cinta terhadap apa? Kalau kita mencintai kekasih kita, berarti menuntut apa cinta itu? Pembuktian. Ya, apalagi? kesetiaan, Apa? Pengorbanan. Apalagi? Kesetiaan. Oh, yang setia. Ya. Ya. Baik, ya, bagus sekali ya. Pertama tadi apa? Membutuhkan apa? kesetiaan, Ya, yang pertama tadi apa? Pembuktian. Yang kedua? Pengorbanan. Yang ketiga kesetiaan. Ya Allah, itu jenengan pinter sekali ya. Jenengan benar-benar memahami makna cinta ya. Ya, mungkin jenengan sudah punya pengalaman cinta kali ya. Pasti ada, Ustadz. Jenengan pengalaman cintanya cinta yang indah atau cinta yang retak? Baik, Ustadz ulangi ya. Karena sesungguhnya mencintai kekasih itu selalu menuntut adanya cinta terhadap semua hal yang bisa mendorong cinta kepada sang kekasih, serta bisa mengantarkan kepada keridhoannya dan kedekatan dengannya. Ini harus digarisbawahi. Dalam mahabbah ma yuhibbullah itu akhirnya kesimpulannya di sini. Ya, nanti bagus nih kalau dijadikan di WA ya.
Jadi history di WA itu bukan foto kita, selfie kita gitu. Nah, gitu ya. Tapi yang kayak gini nih bagus ya. Sungguhnya mencintai kekasih selalu menuntut adanya cinta terhadap semua hal yang bisa mendorong kita kepada sang kekasih, serta bisa mengantarkan kepada keridoannya dan kedekatan dengannya. Ini dalam kitab Raudatul Muhibbin. Al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa yang bisa mengulang kalimatnya? Sesungguhnya Yang Ustaz. Mencintai kekasih Kasih. selalu ditulis ya, ditulis. Ayo ditulis. Sesungguhnya mencintai kekasih mencintai kekasih Selalu. selalu menuntut adanya cinta terhadap semua hal yang bisa mendorong cinta kepada sang kekasih. Mendorong cinta kepada sang kekasih. Serta bisa mengantarkan kepada keredoannya dan kedekatan dengannya. Dan kedekatan dengannya. Ayo. Ayo coba salah satu mengulang. Sesungguhnya. Ayo. Sesungguhnya mencintai kekasih selalu menuntut adanya cinta terhadap semua hal yang bisa mendorong cinta kepada sang kekasih serta bisa mengantarkan kepada keridoannya dan kedekatannya. Kedekatan dengannya. Ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih Mbak Suneni. Jadi gitu ya. Ini tadi kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Raudatul Muhibbin. Nah, kutipannya itu ya. Nah, itu kesimpulan dari apa? Mahabbah yuhibbullah. Ya. Itu sekarang kita udah selesai pembagian yang kedua, kita masuk pembagian yang ketiga. Pembagian yang ketiga itu ada al-hub. Ikutin al-hub. Lillah wa fillah. Ya, jadi pembagian yang ketiga al-hub lillah wa fillah. Gitu ya. Mencintai karena Allah dan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau yang kedua tadi yang ketiga ini man. Man itu berarti menunjukkan apa? Siapa? Siapa? Berarti bisa menunjuk kepada orang atau kepada manusia. Ya, gitu ya. Jadi kalau mahabbah ma yuhibbullah menunjukkan kepada kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, sedangkan al-hub lillah wa fillah menunjukkan kita harus mencintai man. Man yang mana? Man yang dicintai oleh Allah. Siapapun yang Allah cintai kita harus mencintainya, begitu. Siapapun yang Allah cintai kita harus apa? Mencintainya, kan itu kan. Mungkin kita masih ingat hadis qudsi ya. Ya, masih ingat nggak ketika ketika Allah menjelaskan ketika Allah mencintai seorang hamba. Masih ingat nggak? Allah memanggil Jibril. Betul sekali. Betul sekali tuh. Ya, terus gitu ya. Mengaturkan ke Jibril bahwa Allah mencintai si fulan. Terus Jibril memanggil penduduk langit, menyampaikan penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Iya, sekali. Penduduk bumi pun mencintai si gitu ya, Masya Allah ya. Betul sekali ya. Jadi di situ ini hadis yang cukup, ini sahih ya hadis ini ya. Ini itu. Hadis ini sahih.
kira-kira kita pengen nggak termasuk yang Allah cintai ini? Pengen nggak kira-kira loh? Ingin. Gitu ya. Jadi hadis ini adalah hadis apa? Hadis qudsi ya. Hadis ya. Jadi innallaha idza habba 'abdan, ketika Allah sekali lagi hadis ini hadis yang sekali lagi hadis yang masyhur ya. Hadis sahih ya. Mohon maaf, ini bukan hadis qudsi ya. Ini hadis ya, dari Rasulullah ya. Ustaz ulang tadi, Ustaz revisi. Tadi kan Ustaz menyampaikan apa? Hadis qudsi ya. Ya. Kalau hadis qudsi itu selalu diawali dengan qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, tapi ini tidak. Ini langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini bukan hadis qudsi ya. Hadis ini dari siapa tadi? Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan", sungguhnya ketika Allah itu mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah memanggil Jibril. Faqala, kemudian Allah berfirman, inni gitu ya. Inni gitu ya. Uhibbu fulanan gitu ya. Fa ahibbahu. Sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia gitu ya. Qala fa yuhibbuhu Jibril gitu ya. Gitu ya. Kemudian Jibril berkata, maka aku pun mencintainya. Summa yunadi fis sama. Kemudian Jibril memanggil, yunadi, menyeru kepada fis sama, kepada penduduk langit, fayaqulu, dan berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit mencintainya, gitu ya. Jadi gitu. Ada kalimat summa yudha'u lahul qabulu fil ardi wa idallahu abghadha abdan. Ya Jibril yaqul ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya. Apa maksudnya gimana? Kalau tadi kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, lafaznya kepada siapa? Kepada Jibril. Kayak gitu ya. Lafaznya di situ ada kalimat bahwa ini ya. Ketika Allah membenci seorang hamba, gitu ya. Maka Allah pun juga memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Gitu. Maka Jibril pun membenci si fulan. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Gitu ya. Maka Rasulullah melanjutkan, maka penduduk langit pun membenci si fulan, kemudian dia pun dibenci di bumi. Gitu ya. Hadis ini sahih, sekali lagi ini ada 3 imam yang meriwayatkan, Imam Bukhari, Imam Malik, dan Imam Tirmizi ya. Insyaallah begitu. Nah, oke. Dalam hal ini kita kembali ke soal tadi bahwa pembagian al-hubba lillah wa fillah ini kaitannya dengan man. Man di sini yang pertama kira-kira siapa? Man pertama. Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Benar sekali ya. Dalam ayat yang pernah kita bahas, surat Al-Imran ayat 31 sampai 32, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni,
maka ikutilah aku, gitu ya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dilanjutkan dengan kalimat dan katakanlah wahai Muhammad, ati'allaha war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Ya. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, jika kamu apa? Berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Gitu. Ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Berarti man pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kedua siapa? Orang-orang. Umatnya Rasulullah. Man kedua siapa? Ibrahim. Lah. Itu man kedua tadi dalam hadis tadi loh. Malaikat Jibril. Lah. Man kedua siapa? Ya si fulan. Orang-orang yang Orang-orang yang Allah cintai. Gitu ya. Orang-orang yang Allah cintai. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara hamba Allah yang Allah cintai? hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Selesai dong kita kajiannya. Kira-kira siapa? Hanya Allah yang tahu. Bagus sekali ya. Pasti para ulama. Ayo, siapa ayo? Mudah-mudahan Ulama. Muslim. Gimana? Orang yang selalu taat kepada Allah, Ustaz. Ya, ayo sekarang kita lihat man. Pertama, ayo man. Kalau dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran ya. Sekarang kalau man pertama tadi siapa? Rasulullah. Man kedua, ya kita lihat penjelasan Allah dalam apa namanya? Man ya. Yang kedua itu Allah menggunakan kata Allah mencintai hamba-hamba. Siapa gitu ya. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Al-Imran ayat 134. di situ ada kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hamba yang muhsinin gitu ya. Siapa muhsinin itu? Ayo dibaca. Ayo dibaca surat Al-Imran 134. Jadi man pertama ini, man setelah Rasulullah yang pertama adalah man dalam Al-Imran 134. Ayo dibaca. Monggo diawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Allahumma bil Quran. Siapa muhsinin itu di dalam Quran, di dalam ayat ini muhsin itu cirinya ada berapa? Ada 3. Ciri pertama apa? Orang yang di waktu lapang maupun sempit. Dia itu siapa? Maksudnya orang dermawan. Kita kalau orang itu suka menginfakkan di jalan Allah, kita harus mencintainya karena dia dicintai oleh Allah. Yang kedua apa?
Orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya. Wal kazimin al-ghaid. Kazimi menahan amarah al-ghaid. Al-ghaid ini artinya ketika dia itu berkuasa atau punya kesempatan untuk marah. Ya. Misalnya ini ada orang berbuat kesalahan sama si A. Si A itu tiba-tiba marah dan dia bisa meluapkan marahnya karena si yang berkesalahan itu dia diam, pokoknya dia siap dimarahin. Saat itulah dia itu ghaidon, menahan amarahnya walaupun dia itu mempunyai kesempatan untuk meluapkan marahnya gitu ya. Itu. Yang ketiga apa? Maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Ya, ini jadi Allah mencintai mereka. Man yang pertama setelah Rasulullah. Ya, itu dia. Yang kita masuk yang man kedua setelah Rasulullah siapa? Ya, gitu ya. Siapa kira-kira? Masih di di surat yang sama ya. Allah menegaskan bahwa man yang kedua yang Allah cintai itu adalah ketika ada Allah menegaskan dalam kalimat itu ya. Kalimatnya adalah perhatikan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai di antara hamba-hamba Allah itu orang yang bertakwa. Nah, jadi man kedua siapa? Orang yang bertakwa. Nah, itu surat apa? Al Imran ayat berapa ya? 76, ayat 76. Berarti surat Al Imran 76. Ayo dibaca. Jadi man yang kedua. Yang sudah kepanggil langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Alhamdulillah bil Quran. Jadi yang kedua siapa yang Allah cintai yaitu orang bertakwa. Di antara ciri orang bertakwa itu orang takut sekali kepada kemaksiatan. Dalam hal ini misalnya dia takut mengingkari janji. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, itu man yang keberapa itu? Ketiga. Sekarang tadi yang kedua, sekarang man yang Tiga. Man yang ketiga itu ketika Allah berfirman, di situ ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semua ada kalimat hub, kalimat cinta. Yang ketiga itu siapa yang siapa yang Allah cintai? Yaitu innallaha yuhibbut tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Ini terdapat dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 222. 222 ayat dibuka.
Monggo diwaos, Mbak, yang kita Mbak Elna wae sih. benar. Oke, berarti Ustaz langsung aja ya, kelihatannya sudah Iya, banyak aktivitas ya. Jadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 222. Di situ Allah tegaskan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang menunjukkan cinta itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Di situ itu sebelumnya ada beberapa kalimat yang bagus ya, kalimat nasihat dari Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat siapa? Siapa yang apa namanya man yang Allah cinta ini yaitu terdapat dalam apa namanya dalam firman Allah yang firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada kalimat wallahu yuhibbus sabirin. Ini man yang keempat. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai di antara hamba-hambaku ya, di antara hamba-hambanya yang sabar. Ya. Man, jadi orang sabar kita harus mencintainya. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibuka sendiri ya surat Al-Imran ayat berapa tadi? 146. Ayo kita yang kelima. Man yang kelima. Man yang kelima ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat terkait dengan apa? Kalau Allah taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Ini yang kelima. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, itu yang kelima. Man-nya, orang bertawakal kita harus mencintainya gitu. Orang yang bertawakal. Nah, sekarang yang keberapa? 5. Keenam. Keenam apa kelima? Nah, Yang kelima tadi surat apa, Ustaz? Yang kelima surat Al-Imran 159. Al-Imran 159. Nah, sekarang yang keenam. Siapa yang Allah siapa di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai? Yang keenam ada dalam kalimat begini ya. Ada sebuah kalimat yang selalu ada yuhibbunya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Dan Allah mencintai di antara hamba-hamba yang muqsit. Muqsit. Apa muqsit itu? Orang-orang yang berbuat adil. Hamba Allah yang adil. Muqsidin. Mohon maaf, bukan sidin. Muqsitin. Muqsit. Pakai tok. Muqsitin. Orang-orang yang berbuat adil. Itu yang keberapa ini? Yang keenam. Ayo kita selesaikan ya. Ya. Kemudian yang keberapa ini? Keberapa sekarang? 7 ya. Yang ketujuh itu terkait dengan bahwa Allah mencintai hamba-hamba Allah yang itu loh dalam surat As-Saff ya, surat 61 ya, As-Saff itu ya. Surat 61 As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus gitu ya. Ini yang ketujuh. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam barisan yang teratur, sofan, yang lurus. Ya. Seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bunyanun marsus.
Itu yang ke berapa? Yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Ya. Yang ke-8 itu man. Siapa yang Allah cintai? Ya, ini apa namanya? Ini yang ke-8 ini terkait dengan orang-orang yang tadi ya suka ini ya. Mungkin suka kebersihan atau suka mensucikan dirinya ya. Ini kalau dalam bahasa Qur'annya adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Allah mencintai hamba-hamba yang suka toharoh, suka bersuci. Ya. Suka Bersuci. Surat apa tadi nih? At-Taubah ayat 108. Surat 9, 108 ya. Itu man yang ke-8, man yang ke-9 sebagaimana tadi yang udah dibaca ya. Terdahulu dari Al Imran ayat 31. Siapa yang Allah cintai? Mereka yang mengikuti Rasulullah. Tadi gimana kalimatnya? Kul. Ada yang tahu? Qul yuhibbullah, kalau kita itu mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu ayatnya ya. Al Imran 31. Jadi yang ke-9 itu siapa? Siapa hamba Allah yang Allah cintai? Hamba Allah yang menghidupkan sunnah Rasul. Hamba Allah yang ittiba Rasul. Ya. Kemudian yang ke-10, siapa di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai, ya gitu ya. Kira-kira siapa? Yang ini terakhir aja ya, terakhir. Masih banyak sebenarnya. Terakhir. Ada yang tahu tidak terkait dengan salat malam? Tahajud. Ahli tahajud. Ya, ya. Jadi siapa yang Allah cintai? Ahli tahajud. Orang yang suka salat salat malam, ya, gitu ya. Di mana ayatnya? Dalilnya di mana? Dalilnya surat Muzammil. Surat apa? Muzammil. Ya, surat ke-73 ayatnya ke-20 ya. Ya. Di situ Allah di situ tidak menggunakan kata yuhibbu, tapi Allah menggunakan ungkapan yuhibbu dengan ungkapan. Ya, Allah itu mengatakan cinta, bukan aku mencintai, tapi dengan ungkapan yang lain, gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca ya di situ ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih pada pembagian cinta yang keberapa nih? Yang ketiga. Man ya, yang ketiga ya, man al-hub lillah wa fillah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di Sabtu depan ya. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk kajian kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya dan Allah kebaikan kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ustaz. Alhamdulillah, syukron Ustaz.